اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, akhi fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan membahas tentang harakat. Apa itu harakat? Harakat adalah gerakan lisan kita, gerakan mulut kita ketika kita membaca daripada huruf hijaiyah. Ada yang namanya makharijul huruf, itu adalah tempat keluarnya huruf. Harakat sendiri adalah gerakan mulut kita ketika kita membaca huruf hijaiyah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harakat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah harakat fathah. Kemudian yang kedua harakat kasrah, dan yang ketiga adalah harakat dhammah. Harakat fathah di dalam bahasa Arab adalah yang artinya membuka. Maka ketika kita mengucapkan atau mengucapkan huruf yang berharakat fathah di dalam Al-Quran, maka kita membacanya dengan membuka lisan kita, membuka mulut kita. Contohnya seperti ini. A itu adalah cara kita mengucapkan harakat fathah, karena sesuai artinya di dalam Al-Quran, fi'il fathah artinya membuka. Maka oleh karena itu, ketika kita mengucapkan daripada huruf hijaiyah yang berharakat fathah, maka kita harus mengucapkannya dengan membuka mulut kita. Kemudian harakat yang kedua adalah harakat kasrah. Kasrah di dalam bahasa Arab artinya pecah. Bagaimana cara kita mengucapkan daripada harakat kasrah ketika kita menemukan di dalam Al-Quran huruf-huruf hijaiyah, ayat-ayat Al-Quran yang berharakat kasrah? Maka cara pengucapan harakat kasrah adalah dengan cara kita sedikit tersenyum dan dagu kita agak turun ke bawah. Seperti ini, misalnya kita ucapkan i. Sekali lagi saya ucapkan i. Itu adalah cara kita mengucapkan harakat kasrah. Ketika misalnya di dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-2, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, min. Jadi agak tersenyum. Saya ulangi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu. Itu adalah cara kita mengucapkan daripada harakat kasrah. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harakat yang ketiga adalah harakat dhammah. Dhammah itu sendiri bermakna berkumpul. Maka bagaimana cara mengucapkan huruf hijaiyah yang berharakat dhammah? Misalnya huruf hamzah, caranya adalah dengan kita memonyongkan kedua bibir kita ke depan. Seperti itu. Saya ulangi, Nah, itu adalah cara kita mengucapkan huruf hijaiyah yang berharakat dhammah. Di dalam huruf hijaiyah ada satu huruf yang tidak perlu dia berharakat dhammah, kemudian kita memonyongkan bibir kita. Ada satu huruf, yaitu huruf wa. Wa itu sendiri tidak perlu dia berharakat dhammah agar bibir kita monyong, karena memang huruf waw di dalam Al-Quran itu cara pengucapannya dengan memonyongkan kedua bibir kita. Seperti ini, wa. Nah, seperti itu adalah cara penyebutan daripada huruf waw. Jadi ada dua.
penyebutan ketika kita mengucapkan huruf wawu dan huruf hijaiyah yang berharokat dhammah. Itu adalah cara kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah berharokat dhammah dan wawu dengan memenyongkan kedua bibir kita. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan tanda sukun? Apakah dia termasuk harakat atau bukan? Di dalam Al-Qur'an itu adalah tanda, bukan harakat. Harakat adalah gerakan mulut kita, gerakan lisan kita ketika mengucapkan huruf hijaiyah. Sedangkan tanda dalam Al-Qur'an adalah tanda, seperti misalnya tanda sifar. Ada juga tanda sukun, ada juga tanda tasydid. Itu adalah bagian dari tanda-tanda di dalam Al-Qur'anul Karim. Akhi fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah beberapa tanda yang kita maksudkan di sini, bukan termasuk daripada harakat. Saya ulangi, harakat di dalam Al-Qur'an itu ada 3. Yang pertama adalah harakat fathah, kemudian yang kedua adalah harakat kasrah, kemudian juga yang ketiga adalah harakat dhammah. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk menguasai dan bisa mengucapkan huruf hijaiyah dengan harakat yang berbeda-beda. Karena apa? Agar hal ini bisa mempermudah, agar hal ini bisa memudahkan kita ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim. Karena kalau kita sendiri ingin belajar Al-Qur'an, ingin menghafal Al-Qur'an, ingin menjadi seorang hafiz Al-Qur'an, namun kita sendiri tidak memahami dan tidak menguasai yang termasuk daripada harakat, maka itu akan sangat menghambat kita untuk bisa mencapai keinginan kita bisa membaca daripada Al-Qur'an. Akhi fillah rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu sangat penting sekali bagi kita untuk bisa menguasai daripada pengucapan huruf hijaiyah, baik itu huruf hijaiyah yang berharakat fathah, kasrah maupun dhammah. Karena hal ini adalah merupakan langkah awal bagi kita untuk bisa membaca Al-Qur'an secara baik dan benar. Akhi fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah materi atau pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang harakat. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi saya pribadi dan kepada teman-teman sekalian, untuk selalu bersemangat ketika membaca Al-Qur'an. Karena ini adalah termasuk sunnah atau menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk bisa membaca dan menguasai Al-Qur'an, apalagi sampai kita menghafal Al-Qur'an. Karena menghafal Al-Qur'an itu sendiri juga akan memberikan syafaat kepada kita, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, "Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa yaumal qiyamah, sesungguhnya dia akan datang di yaumil qiyamah, di hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an." Maka oleh karena itu ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita kuasai, karena ini juga merupakan langkah dasar agar kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Demikian yang terakhir kalinya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung saya untuk membuat video-video selanjutnya, membuat materi-materi selanjutnya tentang ilmu-ilmu dasar tentang Al-Qur'an, ilmu-ilmu dasar untuk mempermudah kita bisa membaca Al-Qur'an. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman
yang sudah mensupport video kami, yang sudah memberikan semangat. Demikian saya akhiri, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.